Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 12 September 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Kita mohon kepada Allah ampunan dan afiat di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah afatul lisan. Dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita hati-hati tentang lisan, karena lisan adalah sumber dari keburukan-keburukan yang dilakukan oleh anggota tubuh lainnya. Jika lisannya lurus, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan lurus. Jika lisannya buruk, maka seluruh anggota tubuhnya juga akan buruk. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Jika anak Adam masuk waktu pagi, maka seluruh anggota tubuh akan tunduk kepada lisan. Kemudian anggota-anggota tubuh tersebut berkata, "Ittaqillaha fina fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna." Wahai lisan, kata anggota-anggota tubuh, bertakwalah engkau kepada Allah. Maksudnya, wahai lisan, takutlah engkau kepada Allah. Sesungguhnya kami, anggota-anggota tubuh, akan bersama engkau.
wahai lisan. Jika engkau lurus wahai lisan, kami pun akan lurus. Dan jika engkau bengkok, menyimpang, kami pun akan menyimpang. Ini hadis menunjukkan bahwasanya seluruh anggota tubuh akan lurus, saleh, baik dengan kebaikan dan kesolehan lisan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan bahwa akibat lisan seseorang dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat lisan seseorang dimasukkan ke dalam neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kepada Muadz bin Jabal, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli." Wahai Muadz, maukah engkau kuberitahukan untuk mendapatkan seluruh kebaikan? Kemudian Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Bala ya Rasul, bala ya Nabi Allah." Iya, tentu wahai Nabi Allah, aku ingin engkau memberitahukan kepadaku tentang seluruh kebaikan. Lalu Rasulullah SAW mengambil lisannya, memegang lisannya, kemudian beliau berkata, "Kuffa 'alaika hadza." Yang artinya, jagalah lisanmu ini. Kemudian Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih." Wahai Nabi Allah, apakah kita akan ditulis dosa dengan apa yang kita ucapkan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thaqilatka ummuka ya Muadz." Thaqilatka ini adalah istilah ungkapan bahasa Arab yang artinya ibumu akan kehilanganmu wahai Muadz. Maksudnya engkau akan mendapatkan kerugian. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia akan dimasukkan ke dalam neraka diawali dengan wajah-wajah mereka? Tidaklah terjadi demikian pada manusia melainkan karena hasil dari lisan-lisan mereka. Nah, ini menunjukkan, memberikan pelajaran bagi kita agar hati-hati dengan dosa-dosa yang dihasilkan oleh lisan. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan sebuah pembicaraan, ma yatabayyanu fiha, yang mana pembicaraan tersebut dia tidak perhatikan di dalam pembicaraannya, satu kalimat saja, satu ucapan saja, yazillu biha ilan nar, dengan ucapan tersebut kakinya terperosok ke dalam neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, yang mana dalamnya neraka tersebut lebih jauh daripada antara timur dan barat. Dalamnya neraka tersebut lebih jauh daripada antara timur dan barat. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita harus berhati-hati dengan urusan lisan kita. Dan subhanallah, saya kemarin baca perkataan dari Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini berkaitan dengan amalan lisan sebenarnya, yaitu berzikir. Kata beliau, hatta tatayaqqan annahu mas'alatut taufiq. Sampai engkau yakin bahwasanya zikir itu adalah permasalahannya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzikru min ashalit ta'at. Maka sebenarnya zikir adalah ketaatan yang paling mudah. Walakin la yuwaffiquhu illa man waffaqahu Allah taala. Tetapi tidak ada yang orang diberikan kemudahan oleh Allah kecuali yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan.
Nah, ini lisan akan benar-benar bisa mengangkat derajat seseorang dengan derajat yang tinggi di sisi Allah, dan sebaliknya lisan akan merendahkan seseorang dengan tingkatan yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala akibat lisan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala ma yulqi laha balan yarfa'hu Allahu biha darajat." Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan sebuah ucapan yang merupakan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tersebut diridhai oleh Allah. Ma yulqi laha balan. Dia asalnya tidak terlalu memikirkan apa yang dia ucapkan tersebut. Dia anggap ucapan tersebut hanya ucapan ringan. Akan tetapi di sisi Allah mendatangkan ridha Allah, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut dengan ucapan tersebut beberapa derajat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu ucapan. Dan sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah. Dan sesungguhnya seseorang berbicara dengan sebuah pembicaraan min sakhatillah, termasuk daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Satu ucapan, tapi ucapan tersebut kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dia tidak terlalu berfikir tentang ucapan yang berbahaya tadi. Tidak terlalu peduli dengan ucapan yang berbahaya tadi. Akibat satu ucapan dia memasukkan dia ke dalam neraka jahanam yang tadi dalamnya lebih dalam. Jaraknya daripada antara timur dan barat. Artinya sangat dalam. Akibat lisan, akibat satu ucapan yang diucapkan oleh lisan. Maka pantas memang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man samata naja." Siapa yang diam maka dia selamat. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan afatul lisan, dosa-dosa yang diakibatkan oleh lisan. Ya, dosa-dosa yang diakibatkan oleh lisan. Yang pertama, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah yang paling berbahaya dari lisan, yaitu ghibah. Yang paling berbahaya dari lisan adalah ghibah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyebutkan sebuah definisi yang disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, an yadhkura al-insanu 'aiba ghairihi min ghairi mihwajin ila dzikri dzalik. Seseorang menyebutkan aib orang lain tanpa ada keperluan untuk menyebutkannya. Seseorang menyebutkan aib orang lain tanpa ada keperluan untuk menyebutkannya. Inilah yang disebut dengan ghibah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, haddul ghibah an tadhkura akhaka bima yakrahuhu law balaghahu. Batasan ghibah adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu, dan apa yang kau sebutkan tersebut jika dia tahu dia membencinya. Itu ghibah. Jadi saya bercerita tentang antum di hadapan orang lain. Kalau perkataan itu sampai kepada antum, antum membencinya, tidak suka dengan perkataan tersebut. Itulah ghibah. Ya, itulah ghibah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Adhkar mengatakan, ghibah sawa'un kana dzalika fi badani syakhs. Ghibah itu baik itu tentang postur tubuh manusia. Postur tubuh seseorang, pendek, tinggi, ceking, kurus, gemuk, ya. Atau dinihi, atau agamanya, atau dunyahu, atau dunianya, atau nafsihi, atau sifatnya, atau khuluqihi, atau khalqihi, atau penciptaannya, atau sifatnya, atau malihi, atau waladihi, atau zawjihi, atau khadimihi, atau anaknya, hartanya, istrinya, pembantunya, atau thawbihi, pakaiannya, atau harakatihi, gerakannya, atau talaqatihi,
atau senyumannya, au abusatihi atau cemberutnya, au ghairi dzalika mimma yata'allaqu bih, sawa'un kana bil lafzi au bil isyarah au warrams. Atau apa saja yang berkaitan dengan seseorang, baik itu dengan lafaz, jadi dia mengucapkan dengan lisannya, atau dengan isyarat. Misalkan, ya, dengan isyarat. Dia nggak ngomong tapi dengan isyarat, maksudnya pendek orangnya, ya, atau dengan isyarat. Ini ghibah. Maksudnya adalah orangnya kecil, ceking. Atau dengan isyarat, maksudnya orangnya gemuk. Yang kalau sampai berita tersebut kepada orangnya nggak suka. Kalau orangnya suka, aman. Tapi kalau orangnya nggak suka, maka ini berbahaya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bahayanya dari dosa lisan yang pertama ini, yaitu ghibah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan, dan janganlah kalian menghibah sebagian kepada sebagian yang lain. Ini larangan, dan asal hukum larangan keharaman. Jangan menghibah sebagian kepada sebagian yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan buruknya ghibah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang dari kalian menyukai untuk memakan daging saudaranya yang bangkai? Maka jangankan bangkai, daging yang bukan bangkai saja kita tidak mau memakan daging saudara kita. Ini bangkai. Makanya Allah mengatakan fakarihtumu, dan kalian membenci untuk hal tersebut. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat memberikan pelajaran kepada kita buruknya ghibah. Dan dosa lisan yang pertama adalah ghibah. Dosa lisan yang pertama adalah ghibah. Dan ingat, ghibah bukan hanya dengan lisan, tetapi juga dengan isyarat, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Aisyah berkata, hasbuka min Safiyati kadza. Wahai Rasulullah, itu istrimu Safiyah begini orangnya, maksudnya pendek. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad qulti kalimah law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan dengan sebuah ucapan. Lihat, gerakan isyarat disebut ucapan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika ucapanmu tersebut dicampur dengan air lautan, maka niscaya air lautan akan keruh. Maka niscaya air lautan tersebut akan keruh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, apa bahayanya orang yang menghibah? Nanti di akhirat bagaimana siksanya? Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin lahum adfarun min nuhas. Beliau melihat suatu kaum yang memiliki kuku dari tembaga, yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencabik-cabik daging wajah mereka dan daging dada mereka. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril alaihissalam? Jibril menjawab, "Haula'i alladziina kanu ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Mereka adalah orang-orang yang dahulu suka memakan daging-daging manusia, maksudnya menghibah, dan membicarakan kehormatan-kehormatan mereka, merendahkan kehormatan kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ghibah diharamkan dan dia adalah termasuk daripada dosa besar.
Apalagi kalau seandainya ghibahnya kepada orang yang sudah meninggal. Wah, ini lebih parah. Orang sudah meninggal dighibahin. Ya. Karena orang yang sudah meninggal tidak bisa melawan karena dia sudah meninggal. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata sahibukum fad'uhu wa la taq'u fihi." Jika salah seorang dari kalian meninggal, maka biarkan dia. Sudah enggak usah dibicarakan lagi. Dan jangan membicarakannya atau jangan membicarakan keburukannya. Sudah biarkan saja. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ghibah salah satu keburukannya juga adalah lebih dahsyat daripada dosa riba. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Inna min arbar riba al-istitalatu fi ardil muslim bighairi haqq." Sesungguhnya riba yang paling tinggi adalah istitalah fi ardil muslim, yaitu membicarakan tentang harga diri seorang muslim tanpa kebenaran. Ini termasuk daripada ghibah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah dosa yang pertama daripada dosa-dosa ghibah. Sekarang bagaimana kita menebus dosa ghibah yang sudah kita sebutkan? Maka yang pertama adalah tentunya minta halal kepada orang yang kita ghibahi. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Man kanat 'indahu madlamatun li akhihi min ird, falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Kama qala Nabi SAW. Siapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, baik itu membicarakan kehormatannya, harga dirinya, atau sesuatu apapun, maka mintalah halal kepadanya. Ini langkah pertama untuk menebus dosa ghibah. Minta halal kepada orang yang pernah kita ghibahi. Langkah yang kedua adalah sebagaimana kita menceritakan keburukannya, maka seperti itu pula kita ceritakan kebaikannya di tempat yang pernah kita ceritakan keburukannya. Ini cara yang kedua dari ghibah atau bertobat dari ghibah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa lisan yang kedua adalah namimah. Namimah pengertiannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah naqlu kalamin nas ila ghairihim min ajli ifsadihim, yang artinya memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain untuk menjadikan hubungan antara keduanya buruk. Itu namanya namimah, mengadu domba. Dan ini termasuk dosa lisan. Dan hukum namimah adalah haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan namimah, disebutkan sebagai perbuatan orang yang banyak dosa. Namimah ini mengadu domba. Dalam surat Al-Qalam ayat 11 sampai 12, hammazim masya'im binamim. Hammaz yang suka mencela, hammasya'in binamim yang suka berjalan sambil menyebarkan adu domba. Manna'il lil khair, menahan dari keburukan, dari kebaikan. Mu'tadin athim, orang tersebut melampaui batas dan banyak dosa. Dan bahaya mengadu domba ada disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la yadkhulul jannah qattat afwan, tidak masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, la yadkhul jannah nammam, tidak masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian termasuk daripada
dosa lisan adalah, nah ini yang banyak sekarang, al-qawlu 'ala Allah bighairi ilm, berkata tentang Allah tanpa ilmu, berdusta tentang Allah dan Rasulnya tanpa ilmu. Dusta adalah dosa besar, tetapi lebih besar lagi kalau dia berdusta tentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Dan perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 21, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Bukan dia. Surat Al-A'raf ayat 21, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi innahu la yuflihudz zalimun. Yang artinya, dan tidak ada yang lebih zalim daripada seorang yang berdusta atas Allah. Dia membicarakan tentang agama Allah, halal haram, padahal dia tidak tahu hukumnya. Dan di zaman kita, di zaman media sosial, semua orang bisa berkomentar. Ini sangat banyak yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu agama. Ya. Allah mengatakan di sini, innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang zalim. Disebut kezaliman oleh Allah ketika berbicara tentang Allah tanpa ilmu agama, dan diancam oleh Allah tidak beruntung di dunia dan di akhirat. Begitu juga di dalam surat An-Nahl ayat 116, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haram. Dan janganlah kalian mengucapkan apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kalian dengan dusta. Ini halal, ini haram, padahal dia tidak tahu apa-apa. Litaftaru 'ala Allahil kadzib, agar berdusta atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun. Orang yang berdusta atas nama Allah, maka mereka tidak akan beruntung. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbicara tentang agama Allah, ya, terutama di kolom-kolom komentar. Jadi yang ditanya ustadznya, yang jawab siapa? Nah, ini termasuk daripada qillatul adab, adab yang rendah terhadap ahli agama. Dan subhanallah, saya melihat itu fenomena terjadi kenapa? Karena sekarang mereka menganggap diri mereka sama dengan ustaz. Tinggal searching di Google, tahu semua. Ya, akhirnya merasa lebih pintar daripada ustaz, merasa lebih pintar daripada orang yang dari mulai setelah dia selesai SD, bahkan SD dia belajar agama, sampai kuliah dia belajar agama, duduk bersimpu di hadapan para ulama. Beda ya akhi dengan syekhnya Google. Ya antum harus tahu, harus sadar gitu. Jamaah harus sadar, yang orang awam harus sadar. Awam ya awam, jangan merasa dirinya berilmu agama. Harus belajar. Ya, tidak mudah seseorang menyebutkan tentang hukum Allah, menjawab pertanyaan. Ya. Ini kadang ada yang ditanya ustadznya, kemudian di kolom komentar, izin menjawab ustadz. Izin menjawab, ente kenapa menjawab? Termasuk qillatul adab, sedikit adab juga mengatakan saya tidak setuju dengan pendapat antum Ustaz. Enggak ada ya akhi. Tidak perlu untuk diucapkan itu. Itu qalil adab. Sebagian orang, sebagian murid tidak berani untuk berbicara dengan dia tidak setuju atau setuju. Enggak. Dia bertanya, Ustaz kalau begini bagaimana? Adapun membantah seperti itu, ini qalil adab. Ini tidak beradab. Dan itu akibat orang-orang yang duduk di majelis ilmu ataupun orang-orang yang berkomentar tanpa belajar adab sebelumnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Allah, tentang halal haram, ya. Apalagi saya membenarkan perkataan Fadilat Syekh Abdul Razak bin Al-Muhsin. Beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat zaman yang para ahli agamanya dihina, direndahkan seperti zaman sekarang. Ada orang yang tidak paham,
Misalkan saya beri contoh. Saya pernah jawab dan sekarang memang lagi kita membuat program tanya jawab begitu. Antum kalau lihat Instagram saya penuh dengan tanya jawab. Maka ada istilah yang disebutkan oleh para ulama, talak sunnah, talak bid'ah. Maka ada orang yang tidak paham, tidak belajar, kemudian berkomentar seenaknya. Masya Allah, sampai talak ada sunnahnya juga. Ya ente karena ente nggak belajar, akhirnya begitu. Ya, maka saya yakin orang-orang yang ngaji mereka lebih beradab dan hati-hati. Jangan sampai lisan kita, dan tulisan termasuk lisan kita kotor, kasar, terutama kepada ahli agama. Dan saya melihat pada ikhwan ini fenomena muncul ya mentang-mentang terhadap ahli agama. Kapan? Ketika dia sudah mulai bisa searching di Google, akhirnya dapat hadis. Ada kemarin saya lihat di media sosial mengomentari sebuah permasalahan yang terjadi di Indonesia. Dia membenarkan orang dan dia salah. Tulisan bahasa Arabnya salah. Ini ya para ikhwah, tahu diri yang belum pernah belajar bahasa Arab, yang belum pernah duduk bersama seorang syekh, seorang guru, belajar ilmu agama, bukan comot sini, comot sana. Jangan ngaku jadi ahli agama. Ngaku jadi orang awam, ngaku. Yang harus belajar ilmu agama. Ya. Ini harus dinasihati kaum muslimin. Bukan berarti yang berbicara sekarang adalah orang yang ahli agama, tidak, tetapi akhlak-akhlak yang terjadi ini harus dinasihati. Ya. Apalagi kalau seandainya antum perhatikan orang-orang yang memang mungkin sengaja dia untuk berkomentar seperti itu sehingga membuat kericuhan. Ada orang berkomentar, ini fatwa paling tolol sedunia. Gimana? Dan itu mungkin salah satu ujian bagi para ustadz, para pendakwah, para ahli agama di zaman sekarang, yaitu bersabar dengan komentar-komentar seperti itu. Saya pribadi kalau mendapatkan komentar seperti itu, saya mengatakan, ayo, siapa di antara kita yang paling sabar? Saya tidak menjawab antum, dan antum tetap mencaci maki saya. Ayo silahkan, siapa yang lebih sabar di antara kita? Dan enggak usah dijawab orang seperti itu. Idza nataqa as-safihu fala tujibhu wa khairun min ijabatika as-sukutu. Jika orang dungu, bodoh kuadrat, pangkat 9 ngomong, jangan dijawab. Dan lebih baik jawabannya adalah diam. Tidak pantas kita untuk menjawab orang-orang yang bodoh dungu, enggak belajar. Yang ada cuma cacian makian. Ya, ini para ikhwani, hati-hati. Hati-hati berbicara tanpa ilmu, hati-hati berbicara tanpa ilmu tentang agama Allah, Apalagi sampai ada kadang sepertinya halal, Ustaz. Sepertinya kan gimana sepertinya? Ada kitab namanya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Yang artinya adalah memberi pengetahuan memberikan tanda orang-orang yang bertanda tangan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Para ulama. Yang berhak mengatakan ini halal, ini haram itu para ulama. Bukan orang yang searching di Google, enggak ya akhi. Dan sudah banyak kejadian-kejadian yang sosok berbicara agama kemudian disuruh baca kitab terbata-bata, salah-salah. Followernya paling banyak, ceramahnya banyak-banyak. Jutaan followernya. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga termasuk daripada dosa lisan adalah berdosa atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk daripada berbicara tanpa ilmu agama, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "La takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyaljin nar." Jangan kalian berdusta atasku. Siapa yang berdusta atasku, maka masuklah ke dalam neraka. Falyalijin nar. Lam di situ adalah lamul amr. Maka masuklah kalian ke dalam neraka.
Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis mutawatir, hadis riwayat Bukhari, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka ambillah tempatnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada berbicara tanpa ilmu agama, dan ini adalah dosa lisan, yaitu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada berbicara tanpa ilmu agama adalah seseorang yang membicarakan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu agama. Ya, membicarakan tentang hukum-hukum Allah. Hadza halal wa hadza haram. Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib. Hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib la yuflihun. Dan janganlah kalian mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal, ini haram. Ini hati-hati. Ya, yang berhak berbicara tentang halal dan haram hanya orang-orang, hanya Allah dan Rasulnya. Kemudian para ulama rahimahumullahu ta'ala, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidak pernah beruntung. Hati-hati berbicara tentang hukum halal haram. Ya, hukum halal haram, hati-hati. Terutama yang berkaitan dengan permasalahan orang banyak. Contoh misalkan kemaluan. Oh, nikahnya halal tuh. Oh, nikahnya haram. Hati-hati. Ya. Karena itu akan berkaitan dengan keturunan-keturunan selanjutnya. Makanya kami di Madinah waktu itu, Fadilat Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad, ahli hadis di kota Madinah, baqiyat ulama salaf, ulama yang tersisa dari ulama-ulama salaf, dan kita duduk di majlis beliau membaca kitab Sunan Abi Daud, kemudian Sunan Tirmidzi. Beliau menjauhi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan waris, hukum warisan. Kata beliau, raji'il mahkamah. Silahkan kalian ke pengadilan, adukan sana. Karena itu berkaitan dengan hak orang. Kalau kita jawab, nanti orang ini terzalimi, orang ini tidak terzalimi, orang ini berlaku mengambil hak orang lain. Tapi kalau sudah ke pengadilan, akan didatangkan saksi, akan didatangkan sampai akhirnya terang benderang. Ya, ini waris. Kemudian yang beliau jauhi juga adalah yang berkaitan dengan talak dan rujuk. Kenapa? Karena berkaitan dengan kemaluan dan keturunan. Tidak mudah. Ya, berkaitan dengan kemaluan dan keturunan itu tidak mudah. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan mimpi. Jangan asal mentakbir mimpi. Dan saya melihatnya beliau menjawab pertanyaan tersebut karena mungkin di dalamnya ada semacam iddia'imil ghaib. Ada semacam sedikit daripada mengakui akan hal gaib, dan itu lebih baik dijauhi. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 3 hal yang berkaitan dengan berbicara tanpa ilmu. Yang pertama, berdusta, membicarakan tentang Allah tanpa kebenaran. Yang kedua, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mengatakan halal dan haram. Halal dan haram tanpa ada ilmu agama. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada dosa-dosa lisan adalah dusta. Nah, ini dusta ini dianggap ringan oleh sebagian orang, padahal dia adalah dosa besar. Dan seorang muslim
pantang untuk berdusta. Seorang muslim pantang untuk berdusta. Jangankan orang muslim, orang kafir saja kadang-kadang mereka benci untuk berdusta. Saya pernah ke negeri kafir, kemudian saya tanya panitia yang mengundang, antum sudah lama di sini, antum sudah punya permit, resident permit di sini untuk tinggal tetap di sini. Apa yang mereka paling tidak suka dari sikap atau sifat seseorang? Dusta, Ustaz. Kalau seandainya kita salah, ngaku saja daripada kita berdusta. Kalau sudah berdusta itu downgrade, turun sudah derajatnya orang yang dusta. Apalagi berdusta berkali-kali. Makanya di dalam ilmu hadis kalau ada seorang rawi kadzab, tukang dusta, hadisnya palsu pasti. Jangankan kadzab, muttaham bil kadzib, dituduh suka dusta saja, itu hadisnya menjadi matruk, ditinggal, tidak ditolak sama sekali. Ada perkataan dari para ulama, di antaranya kalau tidak salah Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lau anna malakan nazala minas sama wa qala inna Allah ahalla al-kadhib ma kadzabtu tawarruan." Kalau seandainya ada malaikat turun dari langit lalu mengabarkan kepada kita Allah telah menghalalkan dusta, maka aku tetap tidak akan berdusta, tidak akan bohong. Kenapa? Malu. Seorang muslim pantang untuk berdusta, berbohong. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tentang atau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan tentang buruknya dusta. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dusta menghantarkan kepada keburukan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan keburukan menghantarkan kepada neraka. Wa la yazalu ar-rajulu yakdzib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadzdzaban. Masih saja seseorang berdusta dan terus berdusta, akhirnya ditulis sebagai tukang dusta. Maka hati-hati ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan termasuk dusta adalah bercerita tentang apa saja yang dia dengar tanpa dia meneliti apa yang dia dengar tersebut apakah benar atau tidak. Dia ceritakan apa saja yang dia dengar, dia ceritakan. Ini termasuk dusta. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bihasabil mar'i minal kadhib an yuhadditsa bikulli ma sami'." Seseorang akan menanggung dusta ketika ia berbicara tentang apa saja yang dia dengar. Apa saja yang dia dengar dia ceritakan. Ini termasuk dusta. Dan itu adalah tercela di dalam diri seorang muslim. Taib. Kemudian termasuk daripada dosa lisan adalah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan ini termasuk dusta, yaitu bermimpi atau bercerita tentang mimpi yang belum pernah dia mimpikan. Ini bohong, dusta. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Man tahallama bi hulm lam yarahu kullifa an ya'qida baina sya'iratain wa lan yanfa'. Wa man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun." Yang artinya siapa yang mengaku bermimpi padahal dia belum memimpikannya, maka dia di akhirat akan diberikan tugas untuk menyambung dua rambut, ya, menyambung dua biji sawi, ya, dengan satu rambut, dan itu tidak akan pernah bisa dia lakukan, saking kecilnya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk daripada dusta. Termasuk daripada dusta adalah bersaksi palsu. Ini termasuk daripada dusta, bersaksi palsu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Mal kabair?" Apa itu dosa besar? Beliau menjawab, "Al-isyraku billah," mensyirikkan Allah. "Tsumma madza?" Lalu apa lagi wahai Rasulullah? "Tsumma uququl walidain." Kemudian durhaka kepada kedua orang tua.
Qultu thumma madza? Lalu aku bertanya lagi, apa lagi? Al-yaminul ghamus. Sumpah yang palsu. Bagaimana itu sumpah palsu? Kata Rasulullah SAW, alladzi yaqtati'u mal imri'in muslimin fiha wa huwa kadzib. Akibat sumpahnya, maka harta seorang muslim terzalimi. Akibat sumpah palsunya, akhirnya hak seorang muslim dipangkas. Ya, ini hati-hati nih. Akibat sumpah palsu. Ini yang menjadi saksi di pengadilan, ataupun yang bertugas atau berprofesi sebagai pengacara untuk membela yang memang sudah benar-benar dia menyimpang, melakukan kriminal, tetap dibela. Ini tidak benar. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini sekarang yang banyak terjadi. Ini termasuk dosa lisan adalah menuduh seseorang berzina. Ini namanya al-qadh, menuduh seseorang berzina. Sebagaimana hadis surah An-Nur ayat 3 ayat 4 sampai 6. Walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita suci berzina. Ini termasuk daripada dosa besar. Sebagaimana juga disebutkan dalam surah An-Nur ayat 7 sampai 9. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada. Orang-orang yang menuduh istri-istrinya berzina dan dia tidak mempunyai saksi. Apa bahayanya? Lu'inu. Orang-orang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuduh dengan lisannya kepada seseorang berzina tanpa ada tahu kebenarannya. Ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihat juga hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man qadhafa mamlukahu wa huwa bari'un mimma qala jullida yawmal qiyamah illa an yakuna kama qala. Yang artinya, siapa yang menuduh budaknya saja enggak boleh dituduh untuk berzina. Padahal si budak tidak berzina, maka dia akan dicambuk pada hari kiamat, kecuali kalau benar perkataannya. Ini termasuk daripada dosa lisan, menuduh orang berzina. Termasuk daripada dosa lisan adalah seseorang melakukan penglaknatan, berkata kasar, berkata kotor di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang orang mengucapkan anjing sudah biasa. Ya, betul tidak? Betul. Bangsat, goblok, bodoh, itu sudah biasa. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis sahih, yaitu laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi. Orang beriman itu tidak suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Berkata kasar, berkata kotor. Ini para ikhwah. Kemudian juga lihat lagi dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, inna abghadhar rijal ila Allah al-aladul khasm. Sesungguhnya manusia yang paling dibenci oleh Allah adalah al-aladul khasm, yaitu orang yang suka bertengkar sambil mencaci maki. Ya, dikit senggol langsung anjing lu, bangsat lu. Kata-katanya kasar. Dan itu dari mulai dahulu sebenarnya sudah dahulu tidak ada orang yang mengucapkan itu. Akhirnya dianggap biasa. Akhirnya ada orang mengucapkan lalu dianggap biasa. Nah ini, makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, seseorang harus menjauhinya dan harus diingatkan. Jangan sampai berkata kasar, berkata kotor, berkata kasar atau berkata kotor. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la yaskhar qaumun min qaum. Tidak boleh suatu kaum menghina kaum yang lain.
asa an yakunu khairan minhum. Mungkin yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun. Perempuan tidak boleh menghina perempuan yang lain. Mungkin yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan dikasih gelar-gelar yang aneh-aneh. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Gelar yang mencela itu termasuk daripada kefasikan. Hati-hati para ikhwah. Dan mencela, mencaci, menghina, merendahkan orang muslim itu adalah termasuk dosa besar dan kefasikan. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Yang artinya mencaci, menghina seorang muslim adalah kefasikan. Membunuh seorang muslim adalah kekufuran. Lihat lagi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, al-mustabbani ma qala fa'ala al-mubtadi minhuma ma lam ya'tamid al-mazlum. Yang artinya dua orang yang saling mencaci maki, bodoh lu, bangsat lu, goblok lu, itu dua-duanya sama. Apa yang dia ucapkan kembali kepada dirinya. Maqala. Ya, maka hati-hati yang sudah ngaji, lisannya jangan kotor. Jangan hanya lembut saat di masjid. Bahkan saat bertetangga di pasar dengan kolega, dengan orang awam, ya, harus lembut kepada kaum muslimin. Tidak boleh seseorang berkata yang kasar. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa lisan adalah menghina orang tua orang lain. Menghina orang tua orang lain. Minal kabairi syatmur rajuli walidayh. Qala ya Rasulullah, hal yashtumur rajulu walidayh? Qala na'am. Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Yang artinya termasuk dari dosa besar adalah seseorang menghina orang tuanya, mencaci orang tuanya. Wahai Rasulullah, adakah seorang anak menghina orang tuanya? Ada, kata Rasulullah SAW. Bagaimana itu? Seseorang menghina bapak orang lain, maka orang lain ini menghina bapaknya. Seseorang menghina ibu orang lain, maka orang lain ini menghina ibunya. Ini berarti sang anak penyebab orang tuanya dihina, dicaci, direndahkan. Nah ini para ikhwah. Kemudian yang suka melaknat, suka mencaci, kalau di zaman sekarang itu seperti kalimat anjing, bahkan itu sudah seperti biasa. Bahkan kami di pesantren kadang-kadang mendapati yang buruk seperti itu. Nying, menjerit. Ya subhanallah. Nah itu termasuk daripada pelanggaran berat oleh pesantren saya. Ya. Dan kalau terbukti dia mengatakan kata-kata kasar keluar, saya langsung panggil orang tuanya, bawa Pak silakan. Ini bukan tempatnya di sini. Keras kita dalam urusan itu. Nggak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi yang saya katakan tadi, la yanbaghi li siddiqin an yakuna la'anan. Tidak pantas orang yang muslim untuk menjadi seorang yang suka melaknat. Tidak pantas. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk daripada dosa-dosa lisan adalah dosa-dosa lisan yang berkaitan dengan penyimpangan terhadap akidah, seperti bersumpah dengan nama selain Allah. Demi Allah, demi Rasulullah, demi ibu saya yang mengandung saya, demi pekerjaan saya, demi anak istri saya. Ini termasuk bersumpah dengan nama selain Allah. Dan ini berkaitan dengan kesyirikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa falyahlib billah, wa man halafa bighairillah faqad asyrak." Siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dia dengan nama Allah. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan, syirik kecil, karena mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala dalam ucapannya. Termasuk daripada dosa lisan yang berkaitan dengan akidah adalah
mengucapkan masya Allah wa syi'ta. Ini semua atas kehendak Allah dan juga kehendak engkau. Dan juga kehendak engkau itu adalah syirik asghar. Tidak boleh. Yang benar adalah masya Allah thumma syi'ta. Ini semua atas kehendak Allah, kemudian juga atas pertolongan engkau. Kemudian, harus ada kemudian. Ini menunjukkan bahwa Allah berkehendak, kemudian baru manusia yang menolong. Termasuk daripada dosa lisan yang berkaitan dengan akidah adalah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Seorang muslim mengucapkan mutirna bifadlillah. Kita turun hujan dengan karunia Allah. Tetapi dosa lisan adalah dengan mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Kita turun hujan karena ada bintang ini dan bintang itu. Maka ini tidak diperbolehkan. Yang keempat, termasuk dosa lisan yang berkaitan dengan penyimpangan akidah adalah memberikan nama dengan lisan kita kepada seseorang dengan nama yang tidak pantas diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, seperti raja diraja. Ini tidak boleh nama itu kecuali atau gelar itu kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Malikul Amlak, rajanya para raja. Ini enggak boleh kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang bersifat seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kelima, termasuk daripada dosa lisan yang berkaitan dengan akidah adalah seseorang menyesal atas yang sudah terjadi. Ya, dia tidak menyerahkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza." Oh, coba saya tadi begini. Mungkin jadinya begini. Coba saya tadi ke kanan, mungkin jadinya begini. Ya. Saya salah tadi ngambil ke kiri, coba ke kanan. Siapa yang tahu? Ini tidak boleh. Kalau orang dapat musibah, ucapannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atau qadarullahi wa ma syaa fa'al. Nah, penyimpangan atau dosa lisan yang berkaitan dengan akidah adalah ketika seseorang menggerutu atas takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, termasuk penyimpangan yang berkaitan dengan akidah juga adalah ketika seseorang mengatakan halakan nas fahu ahlakum, yang artinya ini zaman edan. Enggak boleh itu. Manusia semuanya edan. Enggak boleh itu. Siapa yang mengatakan seperti itu, maka dia yang paling edan. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, "Idza qala ar-rajulu halakan nas fahu ahlakuhum." Jika ada orang mengatakan manusia sudah binasa, edan, buruk, maka dia yang paling buruk, dia yang paling jelek. Ya, dasar manusia zaman sekarang, dia itu dasarnya dia itu. Ini hati-hati, tidak boleh perkataan itu berkaitan dengan akidah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk daripada dosa lisan yang berkaitan dengan akidah sudah, ya. Termasuk daripada dosa lisan adalah bernyanyi yang nyanyiannya mendatangkan keburukan. Ya, bernyanyi yang nyanyiannya mendatangkan kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 6 sampai 7. Wa minan nas, dan dari manusia, man yashtari lahwal hadis, ada yang membeli lahwal hadis, yaitu ucapan yang melalaikan, liyudhilla an sabilillah bighairi ilm, untuk menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu, wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikannya sebagai olok-olok. Ulaika lahum adzabun muhin, mereka mendapatkan siksa yang pedih. Wa idza tutla alaihim ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha, kalau dibacakan ayat-ayat kami di hadapan mereka, mereka berpaling seakan-akan tidak mendengarnya. Ka'anna fi udhunayhi waqra, seakan-akan di dalam
telinganya itu ada penutup. Fabashshirhu bi'adzabin alim. Orang seperti ini ancamkan kepada dia siksa yang pedih. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsiri surat Luqman ayat 6 sampai 7, begitu juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang dimaksud dengan lahwal hadis, ucapan yang melalaikan adalah al-ghina, nyanyian. Wallahi alladzi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Yang dimaksud dengan perkataan yang melalaikan adalah apa? Nyanyian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir termasuk daripada dosa lisan adalah menceritakan rahasia antara suami istri, terutama yang berkaitan dengan hubungan di atas ranjang. Tidak boleh cerita, ya, walau dengan isyarat nggak boleh cerita. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku kira kalian menceritakan apa yang terjadi di antara kalian suami istri. Kemudian para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taf'alu." Jangan kalian ceritakan rahasia kalian, terutama yang berkaitan dengan di atas ranjang, kepada orang lain. Fa innahu kamathali syaitanin ya laqiya syaitanatan fi tariqin faghashya wan nasu yanzurun. Seperti seorang setan laki-laki bertemu dengan setan perempuan di jalan, lalu mereka berdua bergaul, orang-orang pada nonton. Itulah persis seperti seorang suami yang menceritakan hubungan badannya dengan istrinya. Si istri menceritakan hubungan badannya dengan suaminya di hadapan orang lain, walau dengan isyarat tidak diperbolehkan. Dan itu semua adalah dosa-dosa lisan. Alhamdulillah selesai. Wallahu a'lam. Nah, dia ingin bertanya, 1 jam saya berbicara. Jazakumullahu khairan atas penungguannya. Habis maghrib tadi masih di bandara karena memang terlambat dari Banjarmasin. Nah, kita berbicara dengan orang gagal. Untuk mengisyaratkan orang yang kita maksud harus dengan isyarat. Misalnya matanya sedih, tapi si gagal tidak mengerti bahwa yang kita maksud ular atau orangnya ya. beda. Intinya boleh membicarakan seseorang dengan sifatnya untuk ta'rif, untuk pengenalan. Ente tahu nggak si fulan? Nggak tahu. Sifatnya gimana? Kulitnya putih tua. Putih tua itu di Banjarmasin berarti hitam pekat. Putih tua gitu ya. Ya, kalau seorang laki-laki ingin melamar seorang perempuan, kemudian nazar lah, dia datang ke rumah perempuannya dan ada walinya. Gimana kulitnya? Putih tua. Nah, itu berarti hitam pekat. Ya. Nah, itu kalau untuk ta'rif enggak apa-apa. Seperti di kalangan ilmu para perawi hadis, ada namanya Sulaiman bin Mihran, Al-A'raj, Sulaiman bin Mihran. Artinya Al-A'raj itu yang pincang. Ada namanya Al-A'mash, si buta, matanya ada penyakitnya. Tidak mengapa ini. Untuk ta'rif tidak mengapa. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, wallahu a'lam. Untuk ta'rif itu artinya untuk pengetahuan. Oh, ini loh orangnya, ini tidak mengapa. Bukan untuk penghinaan. Nah, ada lagi? Boleh, boleh. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan ada ghibah yang diperbolehkan. Ada ghibah yang diperbolehkan. Nah,
ada 6 ghibah yang diperbolehkan. Yang pertama yaitu untuk ta'rif tadi. Ya. Yang kedua untuk meminta fatwa kepada hakim. Meminta fatwa kepada hakim. Sebentar saya carikan ya. Jadi di pesawat saya baca-baca. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ada 6 hal yang dibolehkan dalam ghibah. Ma yubah minal ghibah. Sesuatu yang dibolehkan dalam ghibah. Yang pertama, at-tadhallum. Orang yang terzalimi kemudian dia minta haknya kepada hakim. Maka dia menceritakan siapa yang menzaliminya, bagaimana kezalimannya, seperti istri kena KDRT. Dia menceritakan. Nah, itu boleh. Orang yang terzalimi menceritakan kezalimannya dan menceritakan orang yang menzaliminya kepada orang yang untuk mencari haknya. Ini boleh. Yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar. Yang artinya meminta tolong untuk merubah kemungkaran. Nah, ini masuk ke tadi. Orang ini suka dusta, lalu teman kita ngobrol sama orang itu. Maka kita nasihatin, jangan ngobrol, jangan mengadakan perjanjian dengan dia. Dia suka dusta. Nah, ini boleh. Ya. Yang ketiga, al-istifta, minta fatwa. Seorang istri minta fatwa tentang suaminya kepada syekh, kepada ahli agama. Nah, boleh ini. Ya, menceritakan tentang suaminya. Kemudian yang keempat, tahdhirul nas, tahdhirul muslimin minasyarr wa nasihatuhum. Yang artinya menasihati kaum muslimin dari keburukan. Sama kayak tadi. Ya, jangan pergi ke dukun tersebut. Kenapa? Karena dia main dukun. Jangan pergi kepada orang tersebut karena dia main dukun. Mengingatkan kepada kaum muslimin akan kemungkaran, keburukan, agar kaum muslimin menjauhinya. Yang kelima, an yakuna mujahiran bi fisqihi aw bid'atihi. Seseorang yang menampakkan maksiatnya di hadapan orang lain. Boleh itu. Tidak ada ghibah atas orang tersebut. Ya, dia suka minum khamar, berjudi terang-terangan, berzina terang-terangan. Nah, ini enggak ada ghibah kalau kita menyebutkan tentang orang tersebut. Karena memang seperti itu kejadiannya. Ya. Yang keenam, at-ta'rif yang saya katakan tadi, untuk pengetahuan. Si fulan tuh begini, orangnya tuh begini, kurus ceking. Nanti tahu enggak? Enggak tahu. Apalagi ya sifatnya. Nah, itu untuk ta'rif tidak mengapa. Nah, itu 6 perkara disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah bolehnya ghibah. Wallahu a'lam. Cukup? Ya. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan sekali lagi atas kesediaannya untuk menunggu kajian yang aturan ba'da maghrib menjadi ba'da isya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan khusus kajian ini saya angkat memang karena salah satunya adalah sudah terlalu berbahaya komentar-komentar orang, terutama di media sosial, lisan-lisan orang, terutama di video-video di media sosial yang menyebutkan tentang kata-kata kasar, kata-kata kotor dan semisalnya. Maka yang sudah ngaji harus jauh dari perkataan itu. Yang sudah ngaji harus jauh dari perkataan. Bahkan Rasulullah SAW kadang tidak mau menyebutkan secara vulgar perkataan-perkataan yang berkaitan dengan syahwat, dengan kemaluan, qubul dan dubur. Beliau tidak mau menyebutkan secara vulgar. Ya, contoh misalkan jima. Beliau katakan, "Idza ata ahadakum ahlahu." Jika salah seorang dari kalian mendatangi istrinya. Lihat bahasanya santun gitu. Dan pun tidak disebutkan istri. Jika salah seorang di antara kalian mendatangi keluarganya, ahlahu itu keluarganya. Dan yang dimaksud di sini adalah istri. Kalau di Sumatera, Padang atau Pekanbaru biasanya istri orang rumah. Orang rumah enggak ngizinin Ustaz. Itu sebahasa santun itu. Yang harus dijaga itu. Jangan dirubah. Orang rumah enggak ngizinin Ustaz. Itu bahasa santun. Ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga lisan. Sekali lagi saya mengangkat tema ini agar yang sudah ngaji agar menjaga lisannya, menjaga komentarnya, tidak boleh sembarangan. Karena sekali lagi semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.